Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang masalah vaksinasi pada penyandang rematik autoimun. Sebelum saya memulai pembahasan saya ingatkan lagi tentang protokol kesehatan. Pertama, gunakanlah masker medis untuk penyandang autoimun yang menutupi mulut dan hidung. Yang kedua, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan ketiga, rajin mencuci tangan serta hindari menyentuh wajah, mata, dan hidung. Teman-teman, banyak di antara kita yang mulai bertanya-tanya kapan nih penyandang autoimun bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Saat ini tetap kita mengikuti pedoman dari Organisasi Penyakit Dalam dan dari Departemen Kesehatan bahwa untuk saat ini kita tetap untuk penyandang rematik autoimun atau penyandang autoimun sistemik belum bisa atau belum layak mendapatkan vaksinasi untuk saat ini. Sehingga ini kita tetap akan patuhi. Namun hari ini saya akan memberikan suatu penjelasan sedikit mengenai suatu rekomendasi baru yang dikeluarkan oleh American College of Rheumatology. Ini untuk sekedar menambah pengetahuan kita tentang penggunaan vaksinasi untuk penyandang rematik autoimun di luar negeri. Nah teman-teman, pada tanggal 8 Februari, American College of Rheumatology mengeluarkan suatu update mengenai rekomendasi penggunaan vaksin untuk penyandang rematik autoimun. Nah, apa itu American College of Rheumatology? Mungkin di antara kita ada yang masih belum kenal apa itu ACR. Nah, ini merupakan suatu organisasi yang terdiri dari rheumatologis, praktisi kesehatan yang terkait, dan juga ada orang awam di dalamnya. Di mana organisasi ini sangat aktif sekali membuat pedoman tentang diagnosis penyakit rematik autoimun seperti misalnya diagnosis lupus, diagnosis RA, diagnosis Sjögren, dan pedoman terapi untuk penyakit-penyakit ini. Dan biasanya memang pedoman-pedoman dari American College of Rheumatology ini dipakai di seluruh dunia dan menjadi pedoman untuk dokter-dokter di seluruh dunia. Nah, teman-teman sekalian, isi rekomendasi daripada ACR mengenai vaksin ini sangat jelas bahwa dinyatakan vaksinasi untuk penyandang rematik autoimun, vaksin COVID dalam hal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Oleh karena dalam pengamatan terlihat bahwa pasien-pasien rematik autoimun yang terkena COVID ini cenderung untuk lebih banyak yang masuk rumah sakit dan lebih banyak yang menjadi berat. Sehingga dipandang vaksinasi ini sangat penting. Nah, teman-teman, memang secara teoritis dikatakan dalam rekomendasi ini ada risiko untuk terjadi flare atau kumat daripada penyakit rematik autoimunnya. Namun dipandang bahwa manfaat dari vaksinasi ini jauh lebih penting. Sehingga tetap vaksinasi dianjurkan untuk penyandang rematik autoimun. Nah, isi daripada rekomendasi ini juga membahas tentang vaksin apa yang akan digunakan. Jadi secara umum tidak ada rekomendasi secara spesifik jenis vaksin. Memang di Amerika sekarang ini yang ada adalah vaksin mRNA, namun tidak ada rekomendasi merek yang spesifik. Dan juga jangan dilupakan bahwa teman-teman orang yang tinggal serumah dengan penyandang rematik autoimun atau caregiver-nya ini juga harus mendapatkan vaksin sesuai dengan rekomendasi yang berlaku. Dan kemudian kalau pada rekomendasi-rekomendasi sebelumnya, vaksin sebaiknya diberikan dalam kondisi stabil, namun khusus untuk vaksin COVID-19, mungkin ini karena dalam situasi yang sangat emergensi, maka kalau misalnya vaksin itu bisa diberikan dalam kondisi bahkan dalam kondisi yang tidak begitu stabil, asalkan memang pasien penyandang rematik autoimun ini tidak berada dalam kondisi yang sangat berat, misalnya dalam perawatan di ICU, tentunya vaksin tersebut tidak bisa diberikan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan obat-obatan imunosupresan yang sedang digunakan? Ini juga sering menjadi pertanyaan. Nah, dalam rekomendasi ini spesifik untuk pemberian vaksin COVID-19, sebagian besar obat yang biasanya teman-teman gunakan, misalnya hidroksikloroquine, mycophenolate mofetil, sulfasalafixin, leflunomide, ataupun steroid setara kurang dari prednison 20 mg, ini masih tetap bisa dilanjutkan dan tidak ada perubahan dalam hal dosis maupun jadwal vaksinasi. Hanya untuk methotrexate mungkin ada suatu perbedaan sedikit, di mana untuk methotrexate ada perubahan jadwalnya. Nah, ini adalah obat-obatan yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada perubahan dosis untuk obat-obatan ini pada waktu kita akan melakukan vaksinasi COVID-19.
Dan kembali untuk methotrexate, teman-teman yang menggunakan methotrexate misalnya untuk rheumatoid arthritis, untuk psoriatic arthritis, untuk vaskulitis, pada penggunaan vaksin COVID-19 ini dianjurkan 1 minggu sudah vaksinasi, kita menunda dulu dosis MTX-nya. Tapi untuk jadwal vaksinasi ini tidak berubah. Nah, ketentuan ini juga berlaku untuk obat-obat yang tergolong dalam JAK2 inhibitor. Jadi obat-obat yang biasanya digunakan untuk rheumatoid arthritis. Nah, teman-teman, berbeda obat imunosupresan, beda juga polisinya, beda juga protokolnya. Nah, ini adalah panduan kalau teman-teman misalnya menggunakan obat yang lain, misalnya siklofosfamid atau rituximab. Nah, siklofosfamid kita biasanya bisa gunakan untuk vaskulitis, untuk lupus, misalnya untuk lupus nefritis. Rituximab juga bisa digunakan untuk RA yang berat dan bisa juga digunakan untuk lupus dalam kondisi-kondisi yang khusus. Nah, ini juga ada perbedaan cara penggunaannya apabila kita hendak melakukan vaksinasi COVID-19. Dan khusus untuk siklofosfamid sebenarnya sederhana saja. Jadi siklofosfamid ini dapat diberikan 1 minggu sesudah setiap dosis vaksin. Sedangkan untuk pasien-pasien yang menggunakan rituximab dianjurkan vaksin diberikan 4 minggu sebelum pemberian rituximab. Atau kita harus menunda dulu rituximab 2-4 minggu sesudah dosis kedua vaksin. Nah, teman-teman sekalian, demikian adalah penjelasan saya mengenai vaksinasi untuk penyandang autoimun. Guidelines daripada acara ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kita tentang rekomendasi vaksin pada penyandang autoimun di luar negeri. Namun untuk saat ini sekali lagi teman-teman sekalian, kita tetap berpegang pada pedoman lokal dari Organisasi Penyakit Dalam dan dari juga Kemenkes tentang bahwa untuk sementara penyandang autoimun sistemik belum boleh dulu mendapatkan vaksinasi COVID-19 sampai memang data-data tentang efikasi dan efek samping daripada vaksin COVID-19 untuk kelompok autoimun selesai. Jadi teman-teman tetap bersabar dulu dan tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Demikian informasi saya tentang vaksinasi COVID-19. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat selalu. Terima kasih.